Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya masih tentang tutorial 3D Max ya. Jadi di tutorial kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya membuat karakter berjalan. Kalau sebelumnya itu kan masih pakai kerangka tulang ya, atau yang dimaksud dengan biped. Nah, kalau di sini nanti bipednya itu akan saya gabungkan dengan karakter. Dan kebetulan saya sudah download karakternya, karakter Spider-Man ya. Kita open aja di sini. Ini hasil dari download di itu ya, yang di sini nih, download 3D. Nah, ini dari sini nih, saya download dari sini karakternya ya, yang gratis tentunya. Nah, ini udah saya dapetin yang Spider-Man. Nah, tapi di sini vertex-nya itu banyak sekali. Yang dimaksud dengan vertex itu kayak garis-garis gitu ya. Nah, kalau semakin banyak garisnya, emang sih semakin smooth tuh halus maksudnya. Jadi karakternya terlihat halus, tapi jadi berat saat di render ya. Nanti saya akan coba praktekkan setelah ini bisa dimunculkan ya. Nah, ini masih lumayan berat jadi karakternya, jadi diimportnya agak lama. Nah, oke, udah selesai ini ya. Nah, ini, nah dimaksud dengan vertex itu garis-garis yang bisa dilihat pakai F3 ya. Tuh, lihat garisnya banyak banget. Emang jadi kelihatan smooth karakternya. Tuh, jadi agak nge-lag ya kalau diputar-putar. Terus kita coba render di sini. Nah, di sini membutuhkan waktu 3 detik. Nah, biar gak terlalu berat, jadi saya kurangin vertex-nya. Caranya itu gampang ya. Kita masuk ke modify, lalu pilih ke Pro Optimizer. Nah, ini jangan lupa diklik teksturnya biar teksturnya tidak berubah. Jadi kalau ininya nggak diklik, nanti teksturnya akan hilang, nanti di gambarnya akan jadi hitam. Kita coba calculate ya. Nah, ini kalau udah dikalkulate jadi hilang kan ininya, teksturnya. Kita undo dulu, kembali lagi. Jadinya di cut tekstur, lalu baru dikalkulate. Jadi calculate itu dia membaca berapa sih vertex yang ada di karakter ini, berapa garis. Nah, di sini ntar ada muncul angkanya. Nah, ini ada 75.000 garis ya. Nah, kita lihat lagi F3. Oke, nah cara ngurangin ya, ini tinggal dikurangin aja berapa persen. Ini saya langsung kurangin 95% ya. Jadi saya hanya butuh 5% aja. Lalu kita enter. Nah, 5% itu berarti cuma 3700 vertex ya. Tuh, lihat otomatis garisnya berubah ya. Langsung nggak tebel kayak tadi. Dan di sini juga nggak terlalu ini sih. Masih kelihatan karakternya meskipun agak nggak terlalu halus. Nih, kalau ini coba kita paling kecilkan lagi, tuh hilang lama-lama ya. Tuh 2% juga masih kelihatan, karakternya masih rada bagus. Jadi kita pakai yang 4% aja ya, biar nggak terlalu ini banget. Jadi cuma 3000 vertex. Nah, ntar kita render ini paling nggak membutuhkan waktu lama, mungkin sedetik kurang ya. Tuh, nggak nyampe sedetik kan ya. Kalau tadi kan sampai 3 detik. Nah, ini karakternya udah enteng. Sekarang tinggal ditempelkan ke bipednya. Bipednya biasa ada di sini. Kita tempelkan ke biped. Jadi nanti pas kita bikin karakter berjalan itu, yang jalannya itu Spider-Man ya. Jadi kita tempelkan ini bipednya.
Oke, segini cukup ya. Nah, kita editnya di sini nih. Ini apa namanya nih? Saya lupa. Motion. Ini karena menunya tuh banyak banget ya. Jadi maklum kalau agak lupa. Nah, untuk geser-geser ini diklik dulu kalau mau dirubah-rubah. Ini buat geser dari sini. Nah, biar kita nggak keder milih bipet sama karakternya, kita ininya biasa di phone aja, jadi hanya phone aja yang bisa kita klik, karakternya terkunci ya. Nah, terus biar gampang lagi, karakternya kita pilih dulu pakai Alt plus X, dibikin transparan ya. Nah, kalau udah gini baru kita bisa ngatur ininya, posisinya. Oke, kita geser dari sini ya, bipetnya kita geser dulu ke sini, posisinya kita atur ya, kita atur bagian ininya aja, yang pentingnya aja. Nah, ini udah cukup di tengah ya. Ini kita tekukan dikit. Ini kurang naik ya kayaknya. Nah, ini nggak dibesarin dikit biar ngepas ya. Oke, udah cukup ya. Nah, ini untuk posisi kakinya, jadi kita atur sebelah sininya aja, ininya nggak usah, nanti tinggal copy paste aja. Nah, ini emang agak susah buat ngatur-ngatur ini nih, dan harus ekstra sabar ya. Kita geser, yang penting agak ke tengah aja ya. Nah, oke, sip. Oke, cukup. Tinggal tangannya kurang panjang dan kurang ke bawah ini kita segini aja, kurang geser. Ini kita kecilin aja ya. Nah, ini terus kita geser. Kurang naik ya. Naikinnya berarti dari sini nih. Ininya naikinnya agak susah sih. Nah, ini geser. Nah, ini udah agak mending lah. Tapi kurang naik lagi. Nah, ini agak susah nih ngatur posisi ini. Coba kita geser dikit. Ini tinggal digeser dikit. Sip, kayaknya udah cukup ya segini. Nah, ini tinggal tulangnya dikecilin dikit lagi.
ininya ngikut ya, berarti udah cukup lah kayak gini aja. Yang penting ntar pergerakannya itu bisa ngikutin badannya. Nah kalau udah, nanti cara ngopinya itu gampang ya, tinggal pilih aja semua bones yang ingin dikopinya. Nah ini udah ya, lalu pilih ke copy collection, pilih ini create collection, lalu copy, terus lalu pilih ini paste. Nah jadi tuh, tadi kan sebelumnya gini, ntar kanan kirinya ngikutin. Nah tuh kan, jadi udah sama ya. Nah lalu bagaimana cara menghubungkan tulang dengan karakternya? Caranya gampang ya. Ini kita udah transparannya udah selesai berarti. Nah caranya itu tinggal ke ini modify, lalu pilih skin. Mana skin? Nah ini skin, lalu kita add semua bones, semua tulangnya dipilih, lalu select. Nah ini udah sesuai ya. Jadi ntar kalau kita gerakan bone-nya tuh, dia akan ngikut karakternya. Nah sekarang coba kita ke ininya di bone aja ya, bones, dan di sini bonesnya kita hidden aja biar nggak kelihatan keluar kayak gini tuh, tulangnya kan keluar deh. Coba kita ini dulu ya, render tuh, jadi bone-nya itu kelihatan ya. Jadi kita hilangkan aja bone-nya di sini, kita pisahkan dulu karakter ini, bikin baru, layar baru. Nah layarnya udah dipindahkan ya ini ya tuh, jadi layar satu itu hanya ada karakter Speedy, dan ini layar default itu tulang. Kalau enggak kalian pilih semua tulang di sini, dipindahkan bikin layar baru. Ini kita hidden ya. Nah jadi tulangnya udah nggak kelihatan tuh. Nah jadi kalau mau nanti kalau mau apa namanya, render harus digituin ya. Nah kalau mau ngatur pergerakannya jangan di hidden dulu, ntar nggak bisa diklik. Nah kalau udah, kita bikin pergerakannya jalan ya. Jadi sebelum bikin jalan, kita bikin jalannya dulu, maksudnya lokasinya dulu. Misalnya jalannya di jalan raya ya. Nah ini terus kita kasih gambar ya, kasih map jalan raya. Pakai map bawaan dari 3D nya, aplikasi 3D. Nah ini jalan raya ya. Oh ininya di al dulu, mantesan nggak bisa diklik. Nah itu udah jadi ya jalan rayanya ya. Tapi posisinya kebalik kayaknya nih, harusnya gini nih jalannya. Kalau enggak ini aja lah, jangan jalan ini, mapnya kita ganti. Map ini aja, rumput aja, rumput. Mana nih rumputnya nih, nggak ada.
Nggak ketemu, pakai lantai aja deh. Nah, ini lantai ya. Oke, udah cukup lah. Nah, sip. Sekarang kita bikin karakternya berjalan ya. Nah, caranya pilih bones-nya aja lah. Bones, lalu ke biasa kayak ini. Kan tadi yang ada di ini sih. Di video sebelumnya, cara bikin orang berjalan gampang ya. Ah, ini error nih. Nah, tadi nggak tahu kenapa ke close sendiri ya. Nah, jadi kan dari sini nih. Dari sini terus kita bikin pergerakannya di sini. Bikin 5 aja, 5 langkah. Lalu kita klik. Nah, tuh jadi karakternya ngikutin ya. Kita play ya. Nah, tuh bergerak kan. Nah, itu karakter berjalannya ya. Jadi tapi ini agak nge-lag nih, nggak tahu kenapa nih. Mungkin karena vertexnya masih kegedean nih. Nah, coba kita bikin lagi, tambahin lagi ke lari. Nah, coba kita play ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba ini ya, apa namanya? Rekam. Kita rekam, kasih ini dulu. Kasih cahayanya dulu. Ini cahayanya biar terang ya. Terus kita rekam pakai ini. Nah, coba kita lihat dulu ya posisi kameranya di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita atur pergerakan kameranya kayak auto key. Lalu kita gerakkan sampai sini. Sampai sini berarti ya. Oke, sip. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita coba render. Kita render jadinya 300 aja biar nggak terlalu berat. Ininya berarti sampai 240. Save-nya di sini aja. Video. Formatnya AVI. Oke, sekarang kita render. Ya lupa. Kita cancel. Ininya ganti ke kamera. Oke,
kita save lagi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini udah jadi ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, itu ini kenapa berat? Karena tadi ukurannya cuma 320 ya. Saya ininya rendernya 320 itu kecil, jadi agak burik atau buram. Jadi 320 aja ukurannya agak lama. Kalau mau halus tinggal di render yang ininya di 800 aja ya. Nah, jadi ini berat karena masih vertexnya itu masih banyak. Vertexnya itu masih banyak, jadi agak berat. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara membuat animasi berjalan ya. Jadi kalau orang bikin film animasi itu ya itulah resikonya, itu komputernya harus punya spek tinggi dan VGA yang tinggi ya, supaya nggak terlalu berat saat rendernya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat untuk project film animasi kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.